semuanya, kawan-kawan Juventini. Kita jumpa lagi di channel Suara Juventini. Wih, Halo. Ya, perkenalkan, gue host di sini Dwi. Jadi kita ada Jeki. Halo Jeki. hai Sehat teman-teman ya? Suara Juven ini sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, satu lagi dengan Bang Rama. Halo Bang Halo, Rama. halo Ya. saya Ramah dari Ya. Makassar. Wih, Makassar, Bang Rama. Gimana di sana? Oke. Udah jam berapa nih? Udah setengah 11 deh. Ya, mantap. Sehat ya di sana ya. Sehat, sehat. Nah, ya, jumpa lagi nih di Suara Juventus ini di tengah hiruk pikuk hype-nya World Cup, tapi kita masih tetap menyuarakan kabar Juventus. Juventus. Tetap semangat ya, karena ini Oke. eh, penting banget sih, penting karena di manajemen Juventus juga sedang membicarakan bagaimana perlu nggak sih kita membutuhkan pemain tambahan, tepatnya di posisi back gelandang kanan, gitu. Udah berasa ya, Bung Jeki ya, di posisi itu ya. Ya, memang kekurangan opsi lah. Hmm. Kekurangan opsi. Jadi, gua rasa memang Juventus wajar memikirkan atau Allegri sendiri memikirkan perlunya tambahan bek kanan atau pemain sayap kanan. Karena kan masalahnya sekarang Allegri ini lagi makainya 3-5-2 ya. Jadi Ya, opsi kanan yang bisa mobilitas. Jadi menurut gue eh, memang wajar sih Juventus fokus ke sini sekarang. Gitu sih. ya benar. Kalau menurut pandangan Bang Rama gimana nih? Iya, setuju. Perubahan dari 4-3-3 ke 3-5-2 memang penting pemain sayap ya. Terutama di kanan kita kita nggak bisa pungkiri kalau Mas Cuadrado itu udah udah gimana ya? Ya, ya udah bukan zamannya lagi lah. 30 tahun lebih itu udah perlu regenerasi sebenarnya ya. Mungkin dia kuat dalam saat apa namanya akselerasi, tapi saat tertekan mungkin agak lambat lagi. Kemudian delaynya seperti itu. Kalau dari saya sih itu lihatnya seperti itu. Hmm. Ya, ya memang kalau kita lihat kita tampilin nih slide-slide permasalahannya nih. Slide berikut, gue ngebahas ada masalah di beberapa pemain, diantaranya ada Ciesa, Di Maria, MDS yang juga cedera, dan masih kurangnya kepercayaan Allegri dengan Sole. Nah, ini menjadi masalah di kita, makanya kita ngebahas seberapa pentingnya sih kita membutuhkan regenerasi di musim setelah World Cup ya. Kalau menurut Bung Rama gimana nih dengan banyak pemain cedera, terus Sole yang masih belum diberi waktu bermain, menurut Bang Rama gimana? Iya, ini sebenarnya masalah klasik sih, cedera ya. Apalagi kita sebenarnya lagi, Puskesmas. ya kita lagi bagus-bagusnya di 6 match terakhir. Kemudian ada delay lagi di Piala Dunia, main lagi di Januari itu mungkin ada akan ada apa namanya ya perubahan. Panasnya turun. Ya panasnya iya, panasnya turun, mesinnya udah kencang terus diturunin lagi. Nah, untuk Sole memang masih masih perlu banyak jam terbang ya. Cuma yang jadi masalah besar sebenarnya di lini tengah juga ya. Karena Ya, ada beberapa pemain yang kita harapkan seperti Pogba ya, itu tidak bisa dimainkan. Chiesa baru sembuh seperti itu. Itu sih sebenarnya masalahnya. Jadi kalau di Januari ada plan untuk penambahan pemain baru itu sangat bagus sekali ya, terutama tadi di sisi kanan atau di sisi tengah. Itu kalau dari saya seperti itu. ya. Kalau menurut Bung Jeki gimana Bung Jeki? Oke, ini teman-teman Juventus ini harus tahu betul bahwa MDS ini cederanya udah panjang sekali. MDS ini sebenarnya bisa jadi alternatif, bisa jadi solusi buat pengganti Cuadrado atau bahkan bisa line up. Bahkan di musim kemarin MDS atau di Seglio ini kan jadi hero-nya pada saat lawan Roma. Masih pada ingat nggak? Ya, Ya, ya. Nah, jadi di Seglio ini bisa main di sisi kiri atau sisi kanan. Tapi keseringannya karena di posisi Cuadrado ini adalah di sayap kanan. Nah, ini menjadi masalah betul ketika MDS-nya cedera. Tambah lagi untuk sisi serangan di Maria dan Chiesa yang bisa. Chiesa sebenarnya seringnya di sisi kiri, di Maria kanan juga cedera. Jadi
bener-bener Allegri ini tanpa alternatif. Jadi masalahnya adalah ya nggak ada alternatif lagi, nggak ada orang lagi. Habis. Habis dan Habis. nggak dan sekarang mau masukin pemain Primavera juga mungkin masih belum nyampe levelnya di sisi bek kanan. Waktu itu pernah Baraberi sih? Siapa ya? Pernah waktu itu. Tapi kayaknya Jadi masih levelnya masih belum deh. Karena ini kan banyak game-game penting. Mau nggak mau Cuadrado bermain dari game ke game, game ke game tanpa ada pergantian. Jadi seolah-olah Ya, Cuadrado ini jadi anak emasnya Allegri. Padahal sebenarnya juga ini nggak ada alternatif gitu loh, nggak ada opsi di kanan ini. Nah, sedangkan di sisi kiri, kalau misalkan kita main di sisi kiri, Kostik walaupun nggak ada alternatif, tapi kontribusinya masih sangat bagus. Jadi sisi kanan ini benar-benar tempat yang paling sangat disayangkan sekali nggak punya opsi siapa-siapa tambah cederanya Desiglio ya. Ya gua rasa Januari adalah keputusan yang tepat mendatangkan pemain yang ada di sisi kanan supaya apa? Seimbang. Terakhir kita lawan siapa sih? Lazio ya? Lazio Nah, ya, lawan 3-0. Lazio semua bola tuh dari kiri. Nah, ini kan masalah. Kenapa masalah? Ya kalau misalkan nanti aliran bola di stop ke kiri, ya berarti mau dari mana serangannya? Sayap kanan nggak ada, sayap kiri nggak ada. Ya clear udah selesai udah permasalahan Juventus. Nggak bisa nyerang dari mana-mana. Nah, ini yang jadi masalah. Yang gue pengen adalah Kostik juga tetap main bagus. Dari sisi kanan ini punya alternatif selain Cuadrado. Jadi di Januari nanti kita bisa punya serangan dari segala macam opsi. Gitu loh, Wi. ya, sepakat. Tadi Bung Jeki juga ada nyinggung pas banget ya, feelingnya kayak ke Cuadrado. Nah, ini gue tampilin nih, Ya, gimana? tampilin statistiknya Cuadrado. Nah, di sini kita lihat kalau Cuadrado sangat diandalkan ya oleh Allegri ya, sebanyak 14 pertandingan. Dia juga 76% minute time di lapangan, 13% partisipasi golnya, dan kayaknya bisa kemungkinan dia akan diperpanjang ya di musim depan ya. Gimana menurut Bung Jeki, layak masih diperpanjang atau memang kita harus punya regenerasi yang baru? Ya kalau untuk masalah diperpanjang atau enggak, menurut gua enggak. Kelihatannya sih enggak. Informasi yang lain Hmm. juga ada yang mengatakan tidak diperpanjang. Tapi kalau misalkan gue bilang Cuadrado tanpa kontribusi juga enggak. Dia tetap ada kontribusi. Bahkan yang terakhir lawan PSG aja dia masih sempat asis ke Bonucci. Jadi di musim ini tetap masih ada golnya, tetap ada asisnya. Cuman permasalahan Cuadrado yang selalu gua bilang di Suara Juventus ini adalah tentang timing. Apa sih timing? Jadi kadang-kadang Cuadrado ini gue juga kurang ngerti sama dia nih antara passing, antara shoot, kayaknya nggak ada timing yang pas. Yang Ya. harusnya shoot dia passing, yang dia passing harusnya shoot. Ingat nggak ya waktu lawan Sampdoria, dia harusnya passing ke Vlahovic, malah dia shoot. Coba lihat lagi Iya iya, rekamannya lawan padahal Sampdoria. posisi Vlahovic itu udah, ya kita bilang udah pasti gol sebenarnya. Kenapa Iya, dia kalau di passing dia burung? malah shoot. Nanti yang justru timingnya dia harus shoot, dia malah passing. Jadi kadang-kadang Cuadrado ini kalau lagi muncul dia nggak bisa bikin timing yang pas, akhirnya seperti yang terjadi. Cuman di sisi lain juga Cuadrado masih ada positifnya. Dia pemain yang paling bagus untuk penetrasi. Karena gini, Kostik ini kan nggak bisa penetrasi. Dia selalu crossing dan crossing dan crossing. Nah, kalau misalkan kita nggak punya pemain sayap yang bisa mampu masuk ke dalam kotak penalti, ya berarti serangan Juventus monoton dong. Nah, Ya. jadi memang Cuadrado di sini sudah melakukan penyeimbangan tugas yang si Kostik ini mainnya crossing, Cuadrado ini mainnya nusuk. Cuman masalahnya adalah pas nusuk, dia nggak tahu lagi nih timingnya. Kayaknya timingnya hanya shoot lagi, shoot lagi. Kadang-kadang timingnya hilang. Kelamaan gocek, akhirnya kerebut. Jadi masalah timing ini yang menjadi masalah Cuadrado yang gua lihat selama di musim ini. Kalau dia perbaikin timingnya aja, sebenarnya masih bagus-bagus aja. Tapi karena timingnya ini selalu diulang lagi, in the end hasilnya adalah kita kehilangan momentum gitu loh. Nah itu masalah dia lagi nyerang. Belum lagi dalam masalah pertahanan. Gue ngecek lagi, ngeriset lagi tentang dia waktu lawan PSG. Dia PSG waktu itu ngebolinnya, tahu nggak sih menit keberapa lupa gue, menit 70 atau menit berapa yang di kandang Juventus. Ya. Mm. Itu jelas banget bahwa Cuadrado udah keteteran fisiknya. Dia nggak bisa lagi main full menit 90. Dia menit 70 ke atas sudah keteteran.
dia nggak bisa lagi mendampingin pemain-pemain yang tipikal sprinter, tipikal penetrasi. Bener 70 ke atas, Cuadrado udah off sebenarnya fisiknya. Jadi di sisi game, di sisi bertahan juga Cuadrado hanya bisa di 70 menit ke bawah. 70 menit ke atas sudah kelar. Jadi ini ya udah urgent, posisinya sangat urgent sih menurut gua di sisi kanan ini. Melihat dari kekurangan Cuadrado yang ada ya. Jadi kalau misalkan Cuadrado punya punya momen untuk mencari apa maksudnya diganti menit 70 masukin yang seger tuh lebih baik. Atau kebalikannya ada pemain yang diandalkan di sisi kanan terus masuk lagi Cuadrado di menit 70 ke atas itu lebih baik. Jadi paling seperti itu tentang Cuadrado ya di musim ini, Wi. Hmm. Ya, kalau menurut Bang Rama gimana Bang Rama sudut pandang permainan Cuadrado sampai pertandingan kemarin lawan Lazio? Ya, hampir sama dengan Bang Jeki. Sebenarnya dari sisi usia kita nggak bisa pungkiri. Kalau sebenarnya Cuadradonya itu ya paling satu babak aja sih, kasih satu babak aja sebenarnya. Dia maksimalnya sudah sampai di situ. Jadi kalau misalnya seperti Bang Jeki bilang tadi, dia main di awal, babak dua harusnya udah bukan dia lagi. Atau dia cadangan di misalnya di menit ke 70 atau di babak kedua dimasukkan. Karena dari faktor stamina memang sudah menurun. Kemudian visinya itu udah gimana ya? Udah berubah ya. Kadang-kadang dia mau cut in, malah di back pass seperti itu. Harusnya crossing, malah di shoot. Ya, kadang-kadang kita bingung juga. Mungkin agak pengaruh juga dari rambutnya ya. Saya nggak tahu ya kalau kalau seperti itu. Iya, iya. Ya, udah ada perubahan dari sejak dia di Fiorentina, kemudian di Chelsea kan dia bagus banget. Tapi mungkin ya saya bilang tadi, usia tidak bisa membohongi. Jadi memang harus ada alternatif. Harus ada segera ada pengganti atau minimal backup kalau dia masih bertahan sampai di akhir musim nanti. Itu dari Hmm. saya. Ya, memang kalau kita lihat itu benar sih. Kita tadi nyinggung ke umur, sedangkan Cuadrado itu sudah sekitar umur 34 tahun. Mungkin kalau tahun depan itu udah 35 tahun ya memang sudah waktunya kita nyari tenaga muda ya Daeng ya. Iya, Hmm. betul sekali. Karena apa namanya ya, kalau kita bandingkan dengan ya Kostic atau Chiesa, ya itu masih meskipun Chiesa habis cedera ya, tapi kalau apa namanya dari sisi stamina ya pasti kalah lah ya. Usia-usia produktif di 25 sampai di 29 itu pasti lebih lebih kuat lah seperti itu. Ya, kita berbicara pemain pemuda. Nah, kita pas banget nih kita juga ngebahas slide berikutnya adalah target incaran yaitu pemain-pemain muda. Nah, di sini dari riset juga kita menampilkan ada Alvaro Odriozola, ada Alejandro Grimaldo, Diogo Dalot dari MU, dan Andrea Cambiaso di Genoa. Gimana? Menurut Bung Jeki emang mereka layak menjadi skuad Juventus atau masih ada pertimbangan atau referensi dari Bung Jeki sendiri? Oke, gue melihatnya pemain incaran ini memang ada dalam isu-isu berita yang ada di Juventus ya. Dari Hmm. empat ini memang Cambiaso sudah menjadi pemain Juventus, selebihnya bukan menjadi pemain Juventus. Sekarang adalah pertanyaannya adalah kembali ke kebutuhannya Juventus itu dari sisi kanan mau nyari butuhnya pemain yang karakternya, tipikalnya itu seperti apa. Apakah mau sama dengan seperti Cuadrado yang berani penetrasi atau mengharapkan keseimbangan kayak zamannya Listener bagus menyerang, bagus pula bertahan, atau memang yang kuat bertahan aja supaya untuk ketika itu menampilkan overlap pemain-pemain lain. Jadi memang yang harus ditanyakan lagi kebutuhan Juventus nanti apa. Tapi kalau ditanyakan ke gue apa kebutuhannya, gue harus mencari pemain yang tipikalnya sama dengan Cuadrado. Karena gue melihat bahwa keseimbangan tim perlu. Keseimbangannya itu maksudnya gimana? Kan Kostic ini udah mainnya nggak mungkin penetrasi. Mana pernah kita lihat Kostic main masuk ke dalam kotak penalti, terus gocek-gocek. Nggak ada, jarang. Yang ada Kostic kalau dapat bola crossing, benar nggak? Ya. Jadi kalau ditanyakan ke gue butuh pemain yang sama tipikalnya kayak Cuadrado nih. Bagaimana itu? Ya yang mampu penetrasi. Dari pemain-pemain yang ada, Grimaldo, terus yang ada di sini aja ya, Diogo Dalot sama Cambiaso, yang punya tipikal benar-benar penetrasinya bagus dan bertahannya lumayan, itu Grimaldo. Kalau Hmm. untuk Dalot, dia lebih fokusnya sama bertahan. Cambiaso masih belum terbentuk nih, apakah bagusnya
maju atau kedua-duanya atau gimana. Oziola menurut gue nih kalau misalkan jadi nih Odriozola juga kayaknya bakal jadi cadangan Cuadrado. Gua kalau disuruh milih pasti gua akan memilih Grimaldo. Kenapa? Grimaldo ini pasti akan jadi line up. Otomatis Cuadrado jadi cadangan. Karena harapan gue gitu pemain kanan ini datang sebagai yang utama bukan sebagai cadangannya Cuadrado. Karena kalau gue lihat kalau yang datangnya ini Cambiaso atau Odriozola, khawatirnya ini yang jadi cadangannya Cuadrado. Gitu gue ngelihatnya. Tapi kalau yang datangnya Dalot ya, atau datangnya Grimaldo, atau yang datangnya di luar dari itu tapi pemain yang lumayan punya nama, gue rasa Cuadrado yang cadangan. Jadi kalau disuruh pilih, gue pasti akan memilih Grimaldo di pemain incaran yang ada di sini. Gitu. Hmm. Oke, Grimaldo. Kalau Bung Rama sepakat dengan Grimaldo atau ada yang lain? Kalau opsinya ada 4 ini, ya mungkin bisa menutupi ya kalau memang plannya di Januari. Tapi kalau dilihat dari apa namanya skill masing-masing, Cambiaso kan sebenarnya pemain kita, dia lebih cenderung kuat di sisi kiri. Kalau mau dikomparasi dengan Cuadrado, masih jauh lah Cambiaso ya, butuh jam terbang lagi. Gak apa-apa dia sekolah dulu di Genoa kan. Wah, Nah, kalau Odriozola, saya lihat statistiknya di beberapa pertandingan terakhir dia jarang diturun ya starting. ya. Jadi Hmm. seperti dibilang Bang Jeki, jangan-jangan cuma penghangat bangku cadangan. Ya, itu sebenarnya bukan opsi yang tepat. Jadi memang di antara Grimaldo atau Dalot. Apalagi kalau Dalot kan sudah paham ya Liga Italia, udah pernah main juga kan di tetangga sebelah. Nah, kalau Grimaldo ya mentalnya memang kita sudah lihat bisa apa namanya membawa Benfica sampai ke posisi apa namanya seperti ini ya, ada andilnya si Grimaldo juga. Jadi kalau memang opsinya ada 4 ini ya kita beratnya antara Dalot atau Grimaldo. Itu Bang. Ya, sepakat ya berarti ya. Karena juga Ya. kalau misalnya dari statistik yang kita lihat dan lebih kepada mental ya. Mental mungkin lebih ke Grimaldo karena didikan Benfica tuh fighter sih yang udah dari awal eh, apa namanya pertandingan sampai akhir dia tipe seperti Juventini sih. Semangat gitu. Karena gini juga, Wi, kita kenapa butuh pemain yang Cuadrado ini mau nggak mau dia bisa assist, dia bisa gol, ya kan? Kita nggak bisa lupakan itu ada assist dan ada golnya dari si eh, Cuadrado. Jadi cari pemain yang bisa golin juga, bisa assist juga. Karena kan kita mau mau mengganti Cuadrado nih. Jangan sampai kita mengganti Cuadrado tapi kita nggak dapat gol lagi dari penggantinya, kita nggak dapat assist lagi gitu. Dan yang sudah terbukti ada gol dan ada assist, ya memang si Grimaldo, Ya, Grimaldo ini. Dalot ada golnya, Dalot ada golnya. Cuman yang Ya, setuju. ada assist dan ada gol ya Grimaldo ini kan gitu. Dan ini kan terbukti dari assist dan golnya. Dan sedangkan yang lain juga kan masih dalam posisi apa namanya? Ya kayak Cambiaso ini kan masih butuh disekolahin kalau kata Bang Rama kan gitu. Jadi dan Biaso nggak masalah musim depan masuk, cuman yang paling penting adalah kita butuh pemain yang jadi yang langsung tune in. Toh juga Grimaldo juga masih usia matang kan, jadi nggak masalah buat gue gitu loh. oke. Oke. Ini kita berbicara di luar dari opsi. Opsi tadi ada 4. Mungkin ada harapan dari Bang Rama atau Bung Jeki selain 4 ini mungkin ada bayangan di Bang Rama ada harapan nggak sih untuk mengisi posisi itu di luar dari 4 ini? Eh, Sejauh ini sih memang Grimaldo kalau menurut saya yang paling cocok. Cuma kita harus cek harga lagi. Apa eh, ya itu pasti harganya di atas 50-an itu. Iya Ya. kan? Kalau udah masuk di Grimaldo apa itu free transfer bang. iya. Oh gitu ya. Iya free transfer. Makanya makanya ini agak-agak lumayan sih sebenarnya kalau dapat Grimaldo free transfer dia Januari. Dia belum perpanjang kontrak sampai detik ini. Ya, Berarti aman lah ya kalau kita tarik di Januari seperti itu ya. Paling musim aman aman. depan, paling musim Ya, depan. makanya kita sebenarnya harus cek kebutuhan kita ini sebenarnya apakah di Januari atau di akhir musim. Nah, kalau misalnya harus maksain di Januari ya sama sama dengan nasibnya si SMS nanti kan, dia harus dipaksain dibeli di Januari atau nunggu di akhir musim.
Kendalanya mungkin di situ, Bang. Iya. Ya, kalau Bung Jeki ada harapan selain 4 orang ini? Ya kalau gue ya kalau bisa dapat kayak misalkan gue sih senangnya kalau fullback kanan dia mampu penetrasi tapi kuat bertahan juga ya kayak Listener sih sebenarnya pengennya dulu tuh kayak Listener cuman nyari tipikal yang kayak Listener yang seimbang gitu mungkin sulit biasanya sekarang cenderungnya jago nyerang tapi bertahannya kurang atau cenderungnya bertahannya jago nyerangnya kurang kayak Dalot ini bertahannya jago loh sebenarnya. Ya, bertahan ya. Dia lebih bertahan. Iya, Tapi nyerangnya kurang jadi kadang-kadang atribut seorang pemain ini belum banyak yang seimbang gitu. Belum banyak yang seimbang tapi kalau mungkin misalkan kenapa. mungkin Hakimi kita perlu culik ya. Ya, Hakimi lumayan. Hakimi lumayan. Larinya kenceng. Gue suka tuh larinya kenceng. Jadi, ya itu sih nyari pemain yang seimbang tuh agak sulit. Tapi kalau memang disuruh pilih di luar dari ini lagi, ya gue pengen culik yang dari Milan, Lucas Hernandez ya. Lucas bener ya namanya ya? Theo. Leo. Theo Theo, Hernandez. Theo Hernandez dalam sisi nyerangnya brutal, bertahannya juga lumayan. Jadi menurut gue ya, pengen rekrutnya Theo Hernandez. Walaupun itu nggak ada isu dan kayaknya nggak mungkin juga dia udah cinta Milan sih. ya, ya, ya. Bener Gitu. cinta Milan. Oke, eh ini ada berita selanjutnya yang ingin gue angkat adalah rumor dari pemain Serbia. Siapakah dia? Ya, ada yang tahu Bung Jeki? Iya, Safik ya. Oh, Safik ya, oh bener ya. Iya nih kita lagi hangat banget nih. Kita sih berharapnya ya Milinkovic Savic ini bisa gabung nih di Juventus musim depan atau musim segera lah ya. Gimana, Bung Jeki? Berharap juga nggak? Ya, jelas ya berharap ya. Gua berharap banget Safik bisa jabu. Kenapa? Karena gini loh, posisinya Pogba ini kan juga Januari katanya iya sudah tanding. Cuman kan namanya orang udah cedera berbulan-bulan, udah cedera. Ya lu bayangin aja udah nggak main 6 bulan. Kita belum bisa pastikan apakah level permainannya sama atau enggak. Dengan kehadiran Safik ini bisa menutup lubang-lubang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rabiot ini kan belum tentu pasti diperpanjang sama Juventus. Karena minta gajinya kan tinggi. Nah ini kan Ya. buat prepare buat gantiin Rabiot juga. Jadi kemungkinan musim depan Rabiot, Pogba, Malokateli. Safik, Pogba, Malokateli gitu loh. Jadi dari sisi kebutuhannya Juventus sudah jelas ya untuk menambal Pogba. Kalau Pogba seandainya belum balik lagi performanya. Kedua juga untuk nambal kepergiannya dari Rabiot. Yang ketiga adalah dari sisi skill. Jelas sekali Safik ini adalah best tengah terbaik Serie A. Dia asisnya selalu banyak. Kalau dia mendapatkan striker yang mengerti passingnya dia. Apalagi Vlahovic satu timnya dia gitu loh. Di negara, di timnas. Jadi Safik ini adalah kebutuhan yang paling 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 utama. Terus yang keempat lagi dari sisi skill lagi, Safik ini mampu main di ruang-ruang sempit. Maksudnya kalau terlalu banyak pressing, ya setidaknya Safik ini mampulah memberikan assist yang progres ke depan. Nggak yang kerebut lagi atau ke bypass lagi gitu sih palingan dari 4 variabel itu yang gua sampein tentang Safik sih. Ya, gimana Bung Rama? Tadi banyak yang sudah disampaikan dari Bung Jeki. Kira-kira ada tambahan atau sepakat? Ya, sama sih sebenarnya keuntungannya kalau Safik masuk, kita punya koneksi timnas sebenarnya. Kalau dalam satu tim ada lebih dari 2 atau 3 pemain yang jadi pemain inti di timnas, itu lebih mudah koordinasinya. Dan kalau nggak salah pelatihnya Serbia juga ngomong gitu, ya. Apa namanya? Mungkin dia tidak akan sulit lagi mengkoordinasikan pemainnya kalau setiap minggu mereka bermain bersama. Itu sudah diungkapkan. Kemudian yang berikutnya adalah sama seperti Bang Jeki, Pogba belum bisa kita harapkan di Januari. Kemudian ada beberapa PR lagi kalau misalnya Zakaria dibalikin, Arthur dibalikin, kemudian misalnya McKennie akhirnya jadi dilepas misalnya ke Spurs. Nah, itu benar-benar kita butuh satu pemain yang menjadi pemain inti di tengah. Apalagi dengar-dengar kayaknya sih Badri juga berminat kan buat gantiin Cross. Nah ini bahaya. Harus benar-benar kita apa ya bermain bermain secara pintar lah untuk ngambil dia karena kalau misalnya dia pun minta gaji di 6 atau di 7 ya itu masih worth it lah daripada siapa namanya Rabiot. andalannya andalannya Mas Allegri Rabiot itu 10 juta itu
Sulit lepas aja memang. sih, ya wes Sulit. lepas aja. Jadi Safik kalau bisa di Januari bagus sekali, tapi kalau misalnya harus nunggu sampai akhir musim, ya yang penting yakin aja benar-benar bisa didapat. Itu dari Hmm. saya. Ya, memang sih kalau kita lihat dari koneksi timnas ya, kita sih ngelihatnya ada sentuhan di mana dengan Vlahovic bisa cocok, tapi dengan Allegri nih, kadang Allegri suka apa ngerusak koneksi nih. Iya, iya, Yang iya, ngerusak iya. koneksi yang tadi sebenarnya udah cocok malah jadi berantakan. Gimana nih? Kira-kira kalau Allegri bisa nggak ya memanfaatkan Savic seandainya bergabung dengan Juventus, Bung Jeki? Ya, gue mungkin menitik beratkan berharapnya sama Safiknya ya. Gini, pemain itu memang kadang-kadang harus punya sisi profesionalitas, dia dilatih siapapun di tim manapun. Contoh kayak CR7 ya. Ini dilepas dari MU yang terakhir ya. Ya, Dia di MU, di Sporting Lisbon gacor, di MU gacor, di Real Madrid gila, di Juve juga gacor. Ya ini kan bentuk profesionalitas bahwa di siapapun dia bermain, dia gacor gitu loh. Mungkin ada contoh-contoh lain, pemain-pemain lain, siapapun pelatihnya tetap gacor, siapapun klubnya tetap gacor. Nah, gue berharap Safik punya profesionalitas itu loh, gitu loh. Karena kalau ya, berharap Allegri-nya nanti mau yang bisa nggak pakai Safik atau nggak bisa, kadang-kadang kan ada gila-gilanya juga kan. Gitu loh. Kalau lagi anginnya bagus-bagus, kalau anginnya nggak bagus. Jadi gue berharap di profesionalitasnya Safik, dia bisa cair terhadap keinginan pelatih gitu loh. hmm, Gue justru mengandalkan Safiknya yang bisa cair sama keinginan pelatih. Jangan sampai dia modelnya sama pelatih A bisa, pelatih B nggak bisa. Sama pelatih C bisa, pelatih B nggak bisa. Nah, tapi kalau gue lihat dari di Lazio kan dia udah berbagai macam pelatih juga kayaknya ya. Dia ya, kemarin ada Simone Inzaghi, sekarang ada si Sarri, dia masih Tari. oke-oke aja. Jadi harusnya dia bisa profesional ya menghadapi Allegri nanti. Kalau Bung Rama, gimana Bung? Ngelihat, Harusnya sih ya. ya, Harusnya Safik bisa beradaptasi dengan udah berganti-ganti pelatih, kemudian kan udah lama juga di Serie A. Harusnya dia pasti akan ngerti maunya maunya si Allegri kayak gimana. Apalagi kalau misalnya di situ sudah ada Vlahovic, ada Kostic. Saya rasa akan lebih mudah sih ngeblend dengan tim Juventus. Itu harapannya kita karena pemain seperti Safik dia kan levelnya udah di atas lah ya. Harusnya sisi profesionalitas, kemudian adaptasinya udah nggak bisa kita ragukan lagi. Nah, yang kendalanya itu sebenarnya harga sama gajinya nanti. Kalau presidennya minta 100 itu agak agak gimana gitu ya. Aneh juga sih. Ngarepnya kayaknya jangan ke Juve. Kayaknya sih mikirnya gitu presidennya ya. Saya nggak tahu gimana, Bang. Iya, pasti begitu, Bang. Pasti, pasti begitu, Bang. Aduh. Ya, artinya Juventus tambah kuat. Ya, Karena Lazio ini harta satu-satunya Safik ini satu-satunya harta Lazio, Bang. Emang siapa ya, lagi ya. pemain dia yang dijual Lazio. bisa mahal? Betul, betul. Ya Ya, nggak apalagi ada. kan kalau misalnya di Piala Dunia ini dengan Serbia bagus, harga naik. Ya. Iya, jelas. Ya jelas. Tapi kalau gue jadi Safik, gue milih Juventus bukan karena gue suka Juventini ya, karena gue Juventini ya. Karena gue mikirnya gini, kalau ke Spanyol gue akan adaptasi lagi seperti yang Bang Rama bilang. Gue harus adaptasi lagi makanannya, bahasanya, lingkungannya, pelatihnya. Lebih di luar dari sepak bola lebih banyak adaptasinya. Belum lagi dalam sepak bola. Kalau dia ke Juventus, dia hanya adaptasi cuma sama Juventusnya doang. Karena liganya dia udah adaptasi. Lingkungannya dia adaptasi. Makanannya, lingkungannya kan Itali-Itali juga. Gitu loh. Gitu loh. Wi. Ya, eh, banyak yang harus dia adaptasi lagi sih ke Juventus lah. Kalau misalnya bergabung dengan Sarri, baik itu permainan, baik itu koneksi dengan pelatih ya, gitu. Ya, kalau pikiran Bung Rama nih, kalau misalnya selain rumor transfer Safik, kira-kira ada nggak rumor yang ingin diharapkan oleh Bung Rama? Saya sebenarnya tadi kita bahas sebenarnya sayap kanan ya, bek kanan, sorry. Alexandro itu sebenarnya udah layak tergantikan juga. Tapi kalau ya Udah Grimaldo layak atau apa harus nih kayaknya nih? iya gimana ya? Kadang jelek, kadang nggak bagus gitu. Jadi
kadang cuma dua itu aja sih. Kalau Alexandro kadang jelek, kadang nggak bagus. Jadi Iya, memang iya. harus ada yang benar-benar di posisi sayap kiri, ya, yang posisi sayap murni. Karena kalau misalnya eh, kan Allegri ini kadang-kadang 3-5-2 adaptasi tiba-tiba jadi backnya 4. Nah, kalau misalnya backnya 4 ya di sisi kiri itu harus benar-benar ada yang bagus. Tapi kalau sejauh ini kayaknya Allegri masih percaya sama Alexandro. Perkiraan saya nggak akan diperpanjang, akan dicarikan back kiri yang baru lagi. Kalau misalnya ada tambahan lagi satu lagi di posisi kiper sih, saya nggak tahu apakah season ini akan bagus secara terus menerus, saya nggak tahu. Tapi kita harusnya coba Ya, cari kiper yang benar-benar bagus lah ya. Kalau Perin, saya nggak tahu Perin bisa naikkan levelnya lagi atau udah mentok. Tapi saya rasa perlu di sisi kiper juga. Itu kalau dari saya, Bang. oke, Bung Rama. Ini mah, kalau Bung Jeki, Siapa ya? Ya, Savic termasuk impian juga ya buat buat Juventus karena posisinya mahal, pemain tengah terbaik Serie A. Jadi gue selain Savic sulit juga nyarinya karena pasti akan lebih mahal lagi dari Savic. Tapi yang namanya impian ya, kalau impian banget sih ya sekalian De Bruyne ya, sekalian De Bruyne atau dari sisi strikernya memang Mbappe ini punya speed ya. Sampai kemarin yang lawan PSG lawan Juventus si Gatti itu sampai kelepek-kelepek Narik-narik. jagain Ya, Mbappe ya pemain bintang itu jelas ya kualitasnya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya gimana merealisasikan Savic ini menjadi lebih real aja sih dulu sih kalau buat gua. setuju, oke. setuju. Ya, sepakat semoga ya, semoga Safik kita Ya, dapat realisasi di awal musim. Oke, Juventus ini cukup sekian kayak topik hari ini. Kita akan berjumpa lagi di channel Suara Juventus ini membahas topik yang lain ya, Bung Jeki, Bung Rama. Iya. siap, siap. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ya, jangan lupa share, like, and subscribe. Ya. Oke, thank you Bung Jeki, thank Oke, you thank you, Bung Wi. Rama. Ya, sehat-sehat semuanya. Oke, thank you.